jamnya Tuhan, Dikau ku perlukan, ku datang juru selamat, berkatilah setiap jam ya Tuhan, Dikau ku perlukan, ku datang juru selamat, berkatilah, ku datang juru selamat, berkatilah, ku datang juru selamat, Shalom jemaat Tuhan. Shalom. Seberapa dari kita yang merindukan hadirat Tuhan, boleh lambaikan tangan saudara. Haleluya, puji. Haleluya. Mari sama-sama kita bangkit berdiri. Kita akan membacakan pengakuan iman GBI. Kita mulai dalam hitungan 3, 2, 1. Pengakuan iman GBI. Aku percaya bahwa Alkitab adalah firman Allah, Allah yang Esa itu Tritunggal adanya. Yesus yang lahir, mati, bangkit, naik ke surga adalah juru selamat, pengantara kita dan raja segala raja. Manusia berdosa harus bertobat dan beriman agar diampuni, dibenarkan dan dilahirkan baru, lalu dibaptis secara selam dan hidup suci. Bahasa roh adalah tanda awal baptisan Roh Kudus. Gereja melakukan perjamuan kudus Dan meyakini kesembuhan ilahi. Tuhan Yesus akan datang kembali. Ada kebangkitan tubuh, kerajaan 1000 tahun, hukuman kekal, dan hidup yang kekal. Mari sama-sama kita tundukkan kepala untuk memulai ibadah kita pada pagi hari ini. Sesatu dalam doa kita berdoa. Bapa yang baik, Bapa yang dalam kerajaan sorga, kembali setiap kami anak-anak-Mu yang hadir di tempat ini sujud menghampiri hadirat-Mu Tuhan. Seraya mengucap syukur atas kebaikan Tuhan atas kehidupan kami. Pada pagi hari ini Tuhan, setiap umat-Mu, setiap umat pilihan-Mu yang hadir di tempat ini, rindu oleh lawatan Tuhan, rindu jamahan Tuhan terjadi di tempat ini. Berkati kami semua yang hadir di tempat ini Tuhan. Kami percaya hadirat Tuhan hadir di tempat ini. Hadirat Tuhan akan menenggelamkan setiap hati yang rindu memuji memuliakan-Mu pada pagi hari ini. Ini doa kami Tuhan, jalani ibadah ini kami taruh ke dalam tangan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, tapi bukan kehendak kami yang jadi, melainkan kehendak-Mu saja. Haleluya, amin. Silakan duduk kembali jemaat Tuhan. Kita bersyukur atas kebaikan Tuhan yang selalu berlimpah atas kehidupan kita. Kita bersyukur walaupun kita berjalan dalam lembah kekelaman, tapi kasih punya Tuhan yang selalu beserta dengan kehidupan kita. Kita bersyukur perlindungan Tuhan Yesus selalu beserta dengan kehidupan kita. Mari sama-sama jemaat Tuhan, lewat pujian-pujian yang akan kita nyanyikan, ungkapkan rasa syukur-Mu, ungkapkan isi hati-Mu atas kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Sama-sama jemaat Tuhan. Berjalan dalam lembah kekelaman, perlindungan-Mu Tuhan nyatalah bagi
sedetik pun tiada pernah kau tinggalkan. Sungguh mulia dan sempurna, hanya kau layak disembah. Yesus, Engkau juru selamatku, dalam janji-Mu kemenanganku. Selamanya kan ku nyatakan besar setia-Mu Tuhan di hidupku. Tepuk tangan sorak-sorai untuk Raja di atas segala raja. Haleluya. Walaupun kami harus berjalan dalam lembah kegelapan, Kalau ku harus berjalan dalam lembah gelap, dalam lembah kekelaman, perlindungan-Mu, oh Tuhan, nyatalah bagi hidupku. tiada sekalipun Tiada pernah sedetik pun, tiada pernah kau tinggalkan. Sungguh mulia dan sempurna, hanya kau layak disembah. Yesus, Engkau juru selamatku, dalam janji-Mu kemenanganku. Selamanya kan ku nyatakan besar setia-Mu Tuhan di hidupku. Saya mau jemaat-jemaat Tuhan saja yang perkatakan pujian, walau ku berjalan dalam lembah. Ini ungkapan hati setiap hamba-Mu Tuhan. Selalu tiada pernah Tuhan
dalam kemenanganku selamanya Tuhan Yesus. Kan ku nyatakan besar setiamu Tuhan di hidupku. Sekali lagi jemaat Tuhan katakan, Yesus, hanya Yesus yang menjadi juru selamat kehidupan kami. Dalam janji-Mu selamanya kan ku nyatakan besar setiamu. Sekali lagi katakan, besar setiamu dalam hidup kami Tuhan. besar setiamu Tuhan, Besar Tuhan, besar setiamu Tuhan di hidupku. besar setiamu, Kau juru selamatku, Tuhan yang berkata di hatiku, menyelamat kami. kau
sudah menjadi juru selamat buat kehidupan kami. Amin Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami percaya dalam janji-Mu kami beroleh kemenangan. Amin. Kami percaya dalam janji-Mu kami beroleh hidup yang kekal. Mari sama-sama jemaat Tuhan. Kita katakan pujian ini. Waktu Engkau juru selamatku dalam kemenanganku selamanya kan ku nyatakan besar setiamu Tuhan di hidupku. Sekali lagi katakan Yesus Engkau juru selamat kami. Ini ungkapan hati kami Tuhan, selamanya kan ku nyatakan besar setiamu Tuhan. Mari sama-sama jemaat Tuhan kita bangkit berdiri. Lebih lagi perkatakan dengan imanmu, Yesus Engkau juru selamat kehidupan kami. Yesus Engkau juru selamatku dalam janji-Mu kemenangan-Mu selamanya kan ku nyatakan besar setiamu Tuhan di hidupku. Kau umat pilihan Tuhan, angkat tanganmu katakan Yesus Engkau juru selamatku dalam janji-Mu kemenangan-Mu selamanya kan ku nyatakan besar setiamu Tuhan di hidupku. Sama-sama katakan jemaat Tuhan, Yesus Engkau juru selamatku dalam janji-Mu kemenanganku. Selamanya kami mau katakan selamanya kan ku nyatakan besar setiamu Tuhan di hidupku. Yesus Engkau juru selamatku dalam janji-Mu kemenanganku selamanya kan ku nyatakan besar setiamu. Katakan besar setiamu Tuhan, besar setiamu Tuhan, besar setiamu Tuhan di hidupku. Sesuai tepuk tangan hanya untuk Raja kita yang luar biasa. Sama-sama paling dahsyat bagi Allah kita yang luar biasa. Sebab Engkau yang menjadi juru selamat kami Tuhan. Kami yakin kami adalah orang-orang yang menang karena Tuhan Yesus Kristus yang telah rela mati bagi setiap kami. Amin. Kami bersyukur Tuhan dengan iman kami. Kami mau nyatakan Engkau dahsyat dalam kehidupan kami Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, jemaat Tuhan yang siap bersorak bersukacita dengan saya. Sama-sama kita katakan amin. Sekali lagi berikan sorak-sorak yang dahsyat bagi Tuhan kita. Kita bersyukur kepada Tuhan pagi hari ini. Karena pengorbanan Tuhan Yesus Kristus, kita dan saya dan saudara, kita berkumpul di tempat ini, memuliakan nama Tuhan kita. Come on.
aku. Dengan imanku, ku percaya padamu. Engkaulah Yesus, Tuhan dan Rajaku. Surga bumi pun nyatakan kebesaran-Mu, oh Tuhan hidupku. Dia bangkit aku hidup, Dia bangkit selamatkanku. Dia bangkit dan berkuasa, haleluya. Ku mau nyatakan Dia bangkit bebaskanku. Dia bangkit pulihkanku. Dia bangkit untuk selamanya, haleluya. Terpujilah namanya. Dengan imanku, katakan, Ku menyatakan Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamatku. Sama-sama kita nyatakan. dengan imanku, ku percaya padamu. Engkaulah Yesus, Engkaulah Yesus, Tuhan dan Rajaku. umat-umat tebusan Tuhan katakan. Sudah bumi pun nyatakan kebesaran-Mu, oh Tuhan. GBO Ikumene katakan. Dia bangkit aku hidup, Dia bangkit selamatkanku. Dia bangkit dan berkuasa, haleluya. Ku mau nyatakan Dia bangkit bebaskanku. Dia bangkit pulihkanku. Dia bangkit selamanya, haleluya. Terpujilah namanya. Sebab iman kita bukan iman yang sia-sia. Karena Tuhan Yesus sanggup menyelamatkan hidup saya dan saudara. Kita bersyukur untuk penyelamatan Tuhan atas kehidupan kita. Setiap hari kita mau bersyukur kepada Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami punya juru selamat kami yang tidak akan pernah tergoyahkan. Yesus Tuhan. Katakan, Dia bangkit aku hidup, Dia bangkit selamatkanku. Dia bangkit dan berkuasa, haleluya. Dengan iman katakan, Dia bangkit, amin. Dia bebaskan kehidupan kita, Dia pulihkan hidup kita. Dia bangkit untuk selamanya, haleluya. Ku bangkit aku hidup, Dia bangkit selamatkanku. Dia bangkit dan berkuasa, haleluya. Ku mau nyatakan Dia bangkit bebaskanku. Dia bangkit pulihkanku. Dia bangkit untuk selamanya, haleluya. Puji namanya, haleluya. Puji namanya, haleluya. Terpujilah namanya selamanya. Sorakan berikan tepuk tangan bagi Tuhan kita yang dahsyat. Haleluya. Saya percaya dengan kuasa Tuhan kita diselamatkan, amin. Sebab kita adalah orang-orang yang menang. Haleluya. Sekarang telah tiba keselamatan dan kuasa. Nyatakan. Dan pemerintahan Allah kita, kuasanya yang diurapikan, karena telah dilemparkannya pada pendakwa kita. Sekarang telah tiba keselamatan, keselamatan dan kuasa.
keselamatan, keselamatan dan kuasa. Dan pemerintahan Allah kita, kuasanya yang diurapikan, karena telah dilemparkannya para pendakwa kita. Yang percaya nyatakan, oleh darah anak domba, oleh kesaksian kita. Dengan iman katakan, iblis dikalahkan, kuasanya dihancurkan oleh darah anak domba. Mari jemaat Tuhan sama-sama katakan, oleh darah anak domba. Saya percaya boleh lebih dahsyat lagi daripada ini. Oleh kesaksian kita. Dengan pasti katakan, iblis dikalahkan, Kuasanya dihancurkan oleh darah anak domba. Oleh darah anak domba. Katakan, oleh kesaksian kita. oleh kesaksian kita. Iblis dikalahkan, kuasanya dihancurkan, kuasanya dihancurkan oleh darah anak domba. Oleh darah anak, oleh darah anak, oleh darah anak, oleh darah anak domba. Haleluya. Sorakan-sorakan haleluya bagi Tuhan kita. Haleluya. Kita akan mendengarkan pembacaan katekismus. Jemaat Tuhan dipersilakan duduk kembali. Pembacaan katekismus kita untuk minggu pertama di bulan April. Apakah Alkitab yang ditemukan memang berbentuk buku dan terdiri dari 66 kitab? Alkitab diilhamkan Allah melalui pekerjaan Roh Kudus. Namun bagaimana kitab-kitab yang semula terpisah-pisah itu dapat ditentukan sebagai Alkitab yang terdiri dari 66 kitab? 39 perjanjian lama dan 27 perjanjian baru berhubungan dengan apa yang disebut dengan istilah kanon, yaitu daftar kitab-kitab yang disahkan oleh jemaat mula-mula. Puji Tuhan, bagi jemaat Tuhan yang membawa anak kecil, silakan dibawa ke lantai 1, di ruangan sekolah minggu akan dilayani dan didoakan di bawah oleh guru-guru sekolah minggu. Tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari siapkan hati dan pikiran kita, biar konsentrasi kita tertuju kepada Tuhan pagi hari ini dan kepada firman-Nya. Terima kasih Tuhan. Takkan pernah ada satu pribadi yang seperti Tuhan, yang rela mati bagi kita. Terima kasih Tuhan Yesus. Takkan pernah ada satu pribadi seperti dirimu, kau rela mati tebus hidupku dan selamatkanku. Karenamu aku hidup, karenamu aku ada. Tak pernah ku ragukan kuat cintamu yang datang dan bebaskanku. Yesusku, kau terindah. Yesusku, kau ku cinta. Tak akan berhenti meninggikan
Ku pribadi seperti dirimu, kaya rela mati tebus hidupku dan selamatkanku. Karenamu aku hidup, karenamu aku ada. Tak pernah ku ragukan kuat cintamu yang datang dan bebaskanku. Yesusku, kau terindah. Yesusku, kau ku cinta. Tak akan berhenti meninggikanmu. Kau satu-satunya alasan ku hidup. Karenamu aku hidup, karenamu aku ada. Tak pernah ku ragukan kuat cintamu yang datang dan bebaskanku. Yesusku, kau terindah. Yesusku, kau ku cinta. Tak akan berhenti meninggikanmu. Kau satu-satunya alasan ku hidup. Kau semakin bertambah, ku semakin berkurang. Sentuhanmu ubahkanku jadi baru. Kau semakin bertambah, ku semakin berkurang. Yesus, penuhi ruang hatiku. Kau semakin bertambah, ku semakin berkurang. Sentuhanmu ubahkanku jadi baru. Kau semakin bertambah, ku semakin berkurang. Yesus, mari bangkit berdiri jemaat Tuhan. Ruang hatiku, karenamu aku hidup, karenamu aku ada. Tak pernah ku ragukan kuat cintamu yang datang dan bebaskanku.
datang dan bebaskanku. Kau terindah, Yesusku, Kau ku cinta. Tak akan berhenti meninggikanmu. Kau satu-satunya alasan ku hidup. Kau satu-satunya alasan. Kau satu-satunya alasan. Kau satu-satunya alasan ku hidup. Kasih tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Haleluya. Engkau mati sehingga kami bisa hidup, menghidupi kehidupan kami. Oleh karena itu, pagi hari ini kami mau hidup di dalam Engkau Tuhan. Kami mau kehidupan kami dimulai dengan dikuasai oleh firman Tuhan, dikuasai oleh Roh Kudus, sehingga kehidupan kami terus semakin serupa dengan Kristus. Tiba saatnya kami mau mendengarkan firman Tuhan. Urapi hamba-Mu yang akan memberitakan firman Tuhan. Pakai hamba-Mu memberitakan kebenaran, sehingga jemaat-Mu yang datang dikuatkan, jemaat-Mu yang datang semakin mengenal Tuhan yang benar. Hamba-Mu memberkati juga buat setiap jemaat-Mu yang hadir. Urapi setiap jemaat-Mu, telinga, pikiran, hati mereka Tuhan. Sehingga firman yang disampaikan tidak ditaburkan dengan percuma, tetapi akan dituai melalui tindakan-tindakan yang kami lakukan. Ini yang menjadi doa kami pagi hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur dan berdoa. Yang siap mendengarkan firman Tuhan, sama-sama katakan amin. Baik, silakan duduk. Shalom. Ya, sekali lagi shalom. Puji Tuhan, bersyukur pagi hari ini kita bertemu kembali. Sukacita saya melihat Bapak Ibu Saudara sekalian tetap dalam keadaan sehat ya. Apapun keadaan kita, saya berdoa kita semua tetap diberkati Tuhan. Amin. Saya juga berterima kasih buat Bapak Ibu Saudara sekalian yang sudah mendukung acara Retret Anak Muda yang sudah kita laksanakan minggu kemarin. Dan puji Tuhan, semuanya bisa berjalan dengan baik dan lancar karena kita semua sama-sama berdoa dan bersatu hati mendukung acara tersebut. Ya, kegiatan tersebut sebenarnya Retret kemarin itu acara ulang tahunnya Gold City, cuman karena nggak diadakan secara besar-besaran, kemarin ulang tahunnya makanya dibuatkan retret. Seperti itu ya, beberapa bulan ke depan kita juga akan mengadakan KKR ya, 1 bulan dari sekarang. Kita akan adakan KKR ya, targetnya 1.000 orang, nggak usah pikirkan dananya karena Tuhan sudah cukupkan melalui sponsor yang Tuhan sudah kirimkan. Itu ya, jadi nggak usah dipikirkan. Nah saudara siap untuk belajar pagi hari ini firman Tuhan? Baik, kita buka sama-sama di dalam Matius 16 ayat 21. Matius 16 ayat 21 sampai dengan yang ke-24. Sampai dengan yang ke-28. Nah kita akan baca bersama-sama Matius 16 ayat 21 sampai dengan 28. Bapak Ibu Saudara sekalian saya jemput bangkit berdiri, saya akan membaca ayat yang ganjil, Bapak Ibu Saudara sekalian ayat yang genap. Yang mengerti katakan amin. Saya jemput semua bangkit berdiri, kita akan membaca secara bergantian. Saya ayat yang ganjil, Bapak Ibu Saudara sekalian ayat yang genap. Nanti di ayat yang terakhir kita akan membaca secara bersama-sama. Judul perikop yang diberikan oleh Lembaga Alkitab Indonesia adalah pemberitahuan pertama tentang penderitaan Yesus dan syarat-syarat mengikuti Dia. Sejak waktu itu Yesus mulai menyatakan kepada murid-muridnya bahwa Ia harus pergi ke Yerusalem dan menanggung banyak penderitaan dari pihak tua-tua, imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh dan dibangkitkan pada hari yang ketiga. Maka Yesus berpaling dan berkata kepada Petrus, "Enyahlah iblis, engkau suatu batu sandungan bagiku. Sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia." 24.
Karena barang siapa mau menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, ia akan memperolehnya. 26. Sebab anak manusia akan datang dalam kemuliaan Bapanya diiringi malaikat-malaikatnya. Pada waktu itu ia akan membalas setiap orang menurut perbuatannya. 28 sama-sama. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya di antara orang yang hadir di sini ada yang tidak akan mati sebelum mereka melihat anak manusia datang sebagai raja dalam kerajaannya. Amin. Silakan duduk. Berbagai orang yang membaca, mendengarkan, merenungkan, dan melakukan firman Tuhan. Nah, pagi hari ini kita akan berbicara bagaimana kita memiliki pikiran Kristus berdasarkan ini judul yang diberikan oleh sinode kita, sinode GBI. Nah, tetapi kita mau satu-satu melihat apa yang Tuhan mau berikan kepada setiap ayat-ayat yang kita baca. Nah, kalau kita melihat pada saat di pasal 21, maka kita akan ketemu begini. Ya. Ada 3 poin yang akan saya bagikan pada pagi hari ini. Yang pertama adalah mari kita berfokus pada kebaikan Tuhan. Sama-sama kita katakan, berfokus pada kebaikan Tuhan. 3, 2, 1. Nah, kalau kita buka di dalam Matius 16 dikatakan begini. Sejak waktu itu Yesus mulai menyatakan kepada murid-muridnya bahwa ia harus pergi ke Yerusalem dan menanggung banyak penderitaan dari pihak tua-tua, imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh dan dibangkitkan pada hari yang ketiga. Nah, saya mau bertanya kepada kita semua pada saat kita membaca ayat 21 ini, perasaan apa yang muncul dalam hati dan pikiran kita? Siapa di sini yang merasa sedih? Boleh angkat tangan? Pada saat kita membaca ini atau pada saat kita memposisikan diri kita menjadi murid-murid Yesus, ada yang merasa sedih? Ada ya? Saya yakin ada dari kita yang merasa sedih. Kenapa? Karena Yesus yang waktu itu ya adalah seorang guru, kalau kita memposisikan diri kita sebagai murid, itu akan dibunuh. Itu ya. Siapa yang merasa sukacita? Ada? Tahu gurunya mau dibunuh sukacita? Ya. Nah, kalau kita mau jujur, ini memang mendatangkan kesedihan. Ya. Tapi kita serupa seringkali. Di dalam ayat yang kita baca, di bagian terakhirnya, ada kata dibangkitkan pada hari ketiga, betul? Nah, seringkali kesusahan yang kita baca mulai dari ayat yang pertama, mulai penanggung penderitaan, dibunuh, menutupi kenyataan bahwa Yesus akan dibangkitkan pada hari yang ketiga. Nah, bulan ini tuh bulan Paskah, betul apa betul? Ya, kita akan mengadakan Paskah, dan kalau kita belajar tentang kebangkitan dan iman Kristus, iman kita kepada Kristus, iman kekristenan kita, maka hal yang mendasar dan paling utama adalah bicara tentang kebangkitan Tuhan Yesus. Karena 1 Korintus 15:14 berkata begini, tetapi andai kata Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah pemberitaan kami dan sia-sialah juga kepercayaan kamu. Nah, sebenarnya apa yang penting ditaruh di belakang supaya sebenarnya mendatangkan sukacita buat kita yang membacanya dan buat murid-muridnya. Tapi kenapa kita masih sedih? Halo? Ya. Kenapa kita masih sedih? Padahal sebenarnya iman kita, iman Kristen kita itu ada karena Yesus Kristus dibangkitkan. Nah, berapa banyak kita juga sebenarnya mirip waktu kita membaca ini, waktu kita membaca Matius 16 ayat 21, kita selalu fokus pada kesusahan dan penderitaan. Tapi kita lupa bahwa sebenarnya ada sukacita yang besar yang Tuhan mau kasih, yaitu dibangkitkan pada hari yang ketiga. Bapak Ibu Saudara sekalian, pesan Tuhan pagi hari ini begitu juga dalam kehidupan kita. Seringkali kita fokus pada kesulitan dan penderitaan. Dan kita lupa yang terpenting dalam kehidupan kita. Saya percaya bahwa setiap dalam kesusahan, pergumulan kita, penderitaan kita, selalu ada kebaikan Tuhan yang Tuhan lakukan dalam setiap pergumulan dan kesusahan kita. Yang percaya katakan amin. Ya, sama seperti kalau kita baca ayat tadi, di depannya susah mulu. Tapi lihat yang terakhirnya, dibangkitkan pada hari ketiga. Harusnya itu cukup untuk membuat kita merasakan sukacita. Karena Tuhan kita bangkit. Amin. Ya. Saya mau kasih tahu bahwa dalam segala
perkara yang Tuhan yang terjadi dalam kehidupan kita. Itu selalu ada the invincible hand. Selalu ada campur tangan Tuhan di dalamnya. Cuman kadangkala kita ini manusia mudah lupa. Setuju apa betul? Ya. Lupa bahwa dalam segala pergumulan, dalam segala kesusahan kita, sebenarnya kita masih punya ruang sedikit untuk dapat melihat kebaikan Tuhan. Sekecil apapun. Sama seperti waktu kita baca ayat tadi. Harusnya kita bisa melihat bahwa di sana akan ada mujizat Tuhan. Bapak Ibu Saudara sekalian, kalau hari ini kau mengalami pergumulan masalah penderitaan, nanti akan ada sebuah mujizat yang Tuhan akan taruh dalam hidupmu. Akan ada suatu mujizat yang Tuhan akan letakkan di sana. Mungkin itu kecil. Mungkin itu kecil. Tapi kalau kita mau buka mata kita lebar-lebar. Kalau kita mau buka hati kita lebar-lebar dan kita mau perhatikan hidup kita. Sebenarnya tangan Tuhan itu bekerja di balik itu semua. Dan harusnya kita percaya, sama seperti saat kita membaca ayat yang tadi. Ya, kebaikan Tuhan itu selalu ada di belakang sana, menunggu kita. Mungkin sebagian besar kita bilang begini, saat kita mengalami kesulitan, penderitaan, kita bilang begini, tapi saya nggak lihat Pak, saya nggak bisa merasakan. Saya nggak bisa melihat campur tangan Tuhan. Bapak Ibu Saudara sekalian, mungkin seringkali kebaikan dan kasih karunia Tuhan itu tidak terlihat di awal. Perhatikan, tidak terlihat di awal. Seringkali kebaikan dan campur tangan Tuhan itu terlihat nanti di akhir. Ya. Seringkali kebaikan Tuhan nanti setelah kita melewati itu baru kita melihat, oh ternyata ada suatu kebaikan besar yang sudah Tuhan taruh di belakang sana. Dan kita tidak bisa melihat di awal, kita harus bisa melihat di akhir. Saya kasih contoh. Kalau kita lihat ada seseorang yang namanya Yusuf. Yusuf ini kurang apa Bapak Ibu Saudara sekalian? Yusuf dijual sama saudaranya, sebenarnya mau dibunuh, tapi akhirnya dijual. Apalagi sesudah itu jadi pelayan. Jadi pelayan puji Tuhan diangkat sikit jadi kepala pelayan. Jadi kepala pelayan dituduh mau memperkosa. Sesudah difitnah dituduh masuk penjara. Ini kayak roller coaster, diangkat sikit turunkan lebih lagi. Diangkat sikit turunkan lebih dalam lagi gitu ya. Sudah jadi kepala pelayan, difitnah, jadi penjara. Di penjara naik sedikit ngurusin napi, ditinggal lama. Ditinggal lama kenapa? Kalau kita lihat nanti ceritanya, ada 2 orang ya, yang tukang anggur sama tukang roti, ya, yang memegang piala dan ini khusus untuk ngurus roti. Dititipin, kalau kamu nanti sudah keluar dari sini, ingat saya. Gitu ya. Ternyata Yusuf dilupakan. Karena kalau ingat enggak mungkin Yusuf 2 tahun lagi di situ. Gitu ya. Nah Yusuf ini kurang apa Bapak Ibu Saudara sekalian? Dilupakan, difitnah, dihianatin. Ya. Tapi akhirnya, di ujung akhirnya, Yusuf menjadi penguasa Mesir kedua. Bahkan dia lebih berkuasa daripada Fir'aun itu sendiri dikatakan. Nah coba seandainya kita jadi bertanya, kita ketemu sama Yusuf dan kita bertanya sama Yusuf. Yusuf, kalau kamu disuruh untuk mengulang kembali, milih dijual sama saudaramu atau enggak? Saya dengan pasti Yusuf ngomong, gua dijual aja gak apa-apa. Karena kalau dia tidak dijual mungkin dia bisa jadi penguasa Mesir. Karena dia merasa bahwa ada greater goods, ada sesuatu yang Tuhan sediakan lebih besar di sana. Dan Yusuf bertahan. Ya, saya mau kasih tahu pagi hari ini. Waktu Yusuf ketemu sama saudara-saudaranya, dia ngomong begini sama saudara-saudaranya. Kamu sudah mereka-rekakan yang jahat. Tapi Tuhan mereka-rekakan yang baik. Ya. Yusuf itu melihat sesuatu yang baik nanti pada akhirnya. Dia bilang, saya baru tahu kenapa saya harus dijual. Kenapa saya harus difitnah. Kenapa harus ngalamin ini, ngalamin itu. Supaya untuk menjaga keberlangsungan hidup kalian saudara-saudaraku. Selalu ada sesuatu yang besar yang terjadi di ujung sana. Yang mengerti katakan amin. Makanya saya mau kasih tahu. Izinkan Tuhan terus merenda suatu karya dalam kehidupan kita. Percaya atau tidak, di ujung sana nanti kita akan melihat suatu mahakarya yang besar yang Tuhan kerjakan dalam kehidupan kita. Dan itu kalau kita mau lihat nanti, itu akan membuat kita bilang, mending gue ngalamin yang itu deh. Halo? Mungkin sekarang pada saat kita di awal kita nggak ngerti, kita terus tanda tanya, kita terus bertanya mengapa ini terjadi, mengapa ini kembali pada saya. Kadang-kala di dalam kita menghadapi seperti itu kita tidak melihat apa-apa. Kita melupakan satu
Nah ini sebuah tips dari saya, dari firman Tuhan. Ada sebuah tips. Ya, kalau kita menghadapi masalah dan kita tidak lihat kebaikan Tuhan. Fokus kita kepada masalah bisa membuat kita melupakan satu kehendak Tuhan. Yang sebenarnya harus kita selalu ingat. Apa itu? 1 Tesalonika 5 ayat 18 berkata begini secara sederhana. Mengucap syukurlah dalam segala hal. Sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagimu. Nah kadang-kala karena kita tidak melihat kebaikan Tuhan, kita lupa akan satu hal ini. Yang setuju katakan amin. Betul ya? Kadang-kala kalau kita lihat tidak ada jalan keluar, tidak ada penderitaan kita alami dan terus ternyata bertanya mengapa kita nggak coba balik pertanyaan kita. Dan kita coba merenung kembali, kita flashback kembali, kita mundur kembali dan kita ingat bahwa Tuhan mau kita semua pagi hari ini mengucap syukur di dalam Dia. Ya. Apa artinya kalau kita dikira mengucap syukurlah dalam segala hal? Penting buat kita memiliki gaya hidup bersyukur. Apa bedanya orang dunia sama kita orang percaya dalam menghadapi dalam model gaya hidup bersyukur? Orang dunia dia bisa bersyukur kalau dia melihat akhir yang baik. Tapi orang percaya harusnya dari awal mau baik tidak baik tetap bersyukur sama Tuhan. Yang setuju katakan amin. Itu perbedaannya. Makanya pagi hari ini mulai belajar untuk hidup dalam ucapan syukur. Yang mau katakan amin. Ya, nggak perlu lihat nunggu akhirnya walaupun Yusuf melihat akhirnya nanti. Tapi saya mau kasih pagi hari inilah perbedaan kita orang percaya dan orang tidak percaya. Kalau orang percaya dalam keadaan apapun mengucap syukur itu yang dikehendaki Tuhan. Dan kalau kau melakukan kehendak Tuhan dalam ucapan syukurmu, dalam penderitaanmu, kita menjadi pelaku-pelaku firman yang mengerti katakan amin. Ya. Gaya hidup yang bersyukur akan membuat kita dalam mode survival, bertahan hingga akhir. Halo? Orang yang punya kehidupan gaya hidup bersyukur dalam penderitaan, di dalam kesesakan, dia punya mode survival, mode yang akan bertahan. Karena kenapa? Gaya hidup bersyukur itu menghindarkan kita dari kekecewaan Bapak Ibu Saudara sekalian. Gaya hidup bersyukur itu membuat kita tidak larut dalam kepahitan. Karena manusia itu begitu, kalau keadaan di sekelilingnya mulai salah, keadaan sekelilingnya sudah tidak sesuai dengan ekspektasi, manusia itu biasa ngapain? Dia akan cari kambing hitam untuk menyalahkan. Betul apa betul? Nah, kita juga akan begitu, betul? Seringkali kalau keadaan sekeliling kita tidak sesuai dengan kenyataan yang kita inginkan, maka kita mulai cari, ini sih gara-gara suami gua, ini sih gara-gara si itu, gara-gara si ini gara-gara keadaan, gara-gara apa. Kenapa kalau kita tidak berhenti menyalahkan orang lain, kita tidak usah berhenti menyalahkan keadaan, kita mulai bersyukur. Yang mau katakan amin. Karena dengan bersyukur engkau nggak mulai pahit. Seringkali kita menyalahkan keadaan, itu kepahitan kita sama Tuhan loh. Kalau kita mengakui kedaulatan Tuhan penuh dalam kehidupan kita, maka seringkali kalau kita mulai menyalahkan keadaan, secara tidak langsung sebenarnya kita mulai pahit sama Tuhan. Ya. Bapak Ibu Saudara sekalian, ada banyak masa lalu dari kita, misalkan anak muda yang orang tuanya broken home, ya. Suami diselingkuhin istri, istri diselingkuhin suami. Lalu kita mulai salahkan keadaan, kita mulai mengumpat Tuhan, kita mulai tidak percaya sama Tuhan. Tapi pagi hari ini dengar baik. Dengar baik. Tuhan mau dalam segala keadaan kita mengucap syukur. Karena itu akan membuat kita bertahan. Dan membuat hati kita tidak pahit. Karena kalau sudah mulai kepahitan dalam hidup kita. Gampang kalau lihat orang pahit itu. Lihat dari kata-katanya. Apa yang keluar dari mulutnya. Gampang kalau lihat orang pahit itu. Lihat dari status-statusnya di Facebook. Iya. Lihat dari status-statusnya di medsos. Kalau dia selalu nyindir. Orang itu pahit hidupnya. Ada yang begitu? Ada ya. Gak usah ngomong. Ya, inisial aja. Ada yang begitu. Kenapa? Karena pahit hidupnya. Karena manusia memang seperti itu. Makanya perhatikan waktu Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa, mereka saling menyalahkan. Dan itu turun kepada kita. Kita juga begitu. Ada yang gak sesuai, salahkan si ini, salahkan si itu. Tapi tanpa kita sadar hati kita mulai pahit. Dan saya mau kasih tahu penawarnya itu rasa bersyukur. Makanya mulai dari saat ini, kenapa kita harus bersyukur? Melindungi diri kita, melindungi hati kita dari rasa pahit. Ya. Seringkali kita tidak bisa bertahan sampai di akhir. Karena iblis coba taruh rasa kepahitan dari dalam hati kita. Dia mau kita berhenti di tengah jalan.
Dia tidak mau kita menikmati the greater goods, sesuatu sukacita yang besar yang Tuhan sudah siapkan di belakang sana. Makanya Tuhan kasih penawarnya. Ibarat kata kita mau dikasih racun di tengah jalan, Tuhan sudah kasih penawarnya dari depan. Ini penawarnya, namanya bersyukur. Kalau kamu lewat ke sana, pokoknya bersyukur aja. Kalau kamu bersyukur, mau dikasih pahit, mau dikasih apa, kamu bertahan sampai di sana. Nah, cuman pertanyaan kita adalah, apakah kita mengucap syukur, punya gaya hidup bersyukur setiap hari? Halo? Ini susah. Ini susah. Ya, ini sulit. Apalagi kalau penderitaannya itu sepanjang jalan hidup. Ya. Saya selalu melihat kebaikan Tuhan yang terjadi dalam hidup. Saya kan kadang mikir, kalau melihat anak saya Dev gitu ya. Saya ya beberapa jemaat sudah tahu kondisinya seperti apa. Tapi saya kadang-kadang ngomong begini, gue bersyukur nih punya anak seperti ini. Karena kalau dia mungkin sama orang tua yang lain, ini anak habis dipukulin. Ini anak habis diapa, tapi saya bersyukur Tuhan percayakan sama saya lebih seperti ini. Dan puji Tuhan, saya mungkin tidak tahu mungkin. Tapi saya yakin saya bertambah sabar karena dia. Karena setiap malam saya harus menghadap dia kalau tidur. Jadi kalau saya tidur membelakangi dia, dia tahu dia pasti akan garuk muka saya sampai saya balik ke tempat dia. Gitu ya. Jadi tidur saya memang tidak pernah nyenyak, tapi saya bersyukur. Gitu ya. Nah itu kalau kita mulai dari sekarang, mulai bersyukur, kita nggak akan pernah pahit sama yang namanya Tuhan. Tapi kalau kita tidak punya, bersyukur itu seperti penawar. Penawar kita dalam kepahitan. Makanya coba lihat kiri kanannya, bersyukur bro, bersyukur sis. Ngomong bersyukur. Ya. Bapak Ibu Saudara tahu nggak? Bersyukur itu melatih kita supaya kita memiliki refleks untuk memikirkan hal-hal yang baik. Saya ulangi lagi. Bersyukur itu bisa membuat kita secara refleks memikirkan hal-hal yang baik, yang mulia dalam setiap kesempatan. Makanya tadi saya bilang sehingga nggak ada ruang buat kepahitan untuk masuk di dalam pikiran kita. Ya. Kalau kita punya yang namanya rasa bersyukur, kita akan memikirkan hal-hal yang seperti Filipi 4 ayat 8. Semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci. Pikirkan semuanya itu. Itu kalau kita punya rasa bersyukur, ini pikiran ini akan muncul. Pikiran yang di atas ini akan muncul. Sehingga kepahitan itu tidak memiliki tempat dalam hati kita. Yang setuju katakan amin. Nah kalau kita memiliki gaya hidup bersyukur itu, maka secara refleks begitu ada kejadian yang tidak enak, kita akan bilang tetap Tuhan itu baik. Tapi kalau kita tidak punya rasa bersyukur dalam hati kita, sedikit ada masalah, salahkan ini, salahkan itu. Semua disalahkan. Lalu kemudian kita mulai pahit. Ya, tapi kalau kita punya rasa bersyukur, maka refleks kita akan memikirkan, ini pasti ada rencana Tuhan yang indah. Ini pasti ada sesuatu yang Tuhan mau buat. Bahkan lebih ekstrimnya lagi, kalau orang punya rasa bersyukur yang ekstrim, dia akan ngomong begini, saya siap-siap lihat mujizat yang Tuhan lakukan di sana. Tapi kalau orang tidak punya rasa bersyukur, yang pertama dia lakukan adalah dia buka IG-nya atau WhatsApp-nya, dan dia mulai tulis status. Dia sindir kanan kiri, semua dia salahkan. Begitu orang tanya sama dia, enggak Ji, cuman tulis status biasa Ji. Pahit hidupmu. Pagi hari ini Tuhan mau ingatkan kita. Sama seperti ayat yang kita baca. Diceritakan tentang penderitaan. Tapi sebenarnya ada sukacita yang besar, yaitu Tuhan dibangkitkan pada hari ketiga. Dan bulan ini kita akan rayakan itu. Dasar iman kita ada pada kebangkitan Tuhan yang besar. Saya kemarin lihat podcastnya Ibu Rita Wahyu. Siapa yang ingat waktu Tuhan Yesus ngomong, Eli Eli lama sabachthani. Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Dia bilang, Tuhan Yesus ditinggalkan Tuhan. Enggak. Yesus itu lagi nyanyi di atas. Dan dia senang kalau nyawanya dia kasih. Tuhan Yesus tidak ada yang cabut nyawanya Tuhan Yesus. Tuhan Yesus berkata, aku memberikan nyawaku sendiri. Waktu dia mati di kayu salib, waktu dia menyanyikan itu sebenarnya nyanyian dari Raja Daud. Yang bercerita tentang seekor rusa betina. Gitu ya. Nah itu sebenarnya kaitannya nanti dengan ibu dari Yesus.
Nanti setelah itu ke dalam tanganmu kuserahkan nyawaku. Itu berkaitan dengan dia mau menguatkan ibu Yesus. Bahwa waktu dia ngomong, Eli, Eli, ke dalam tanganmu kuserahkan nyawaku, itu artinya dititipkan dulu 3 hari. Nanti dia bangkit. Ya, nanti dilihat aja di YouTube-nya, di Anugerah Ministry itu ya. Bu Rita Wahyu menjelaskan dengan baik sekali di sana. Kenapa sih Yesus mengucapkan Eli lama sabaktani? Dan itu bagus buat perenungan kita di dalam masa-masa Paskah. Bagus juga buat dalam kehidupan kita, biar kita mengerti Tuhan itu tidak pernah tinggalkan kita. Ya, kita berpikir Eli lama sabaktani, oh Tuhan ninggalin Yesus. Oh Bapak tinggalin Yesus, enggak pernah. Sama seperti yang terjadi dalam kehidupan kita. Tuhan tidak pernah tinggalkan engkau dan saya. Amin. Dia akan terus berikan kekuatan saat kita mengalami masalah, pergumulan dan lain sebagainya. Bahkan dia siapkan the greater goods, kebaikan yang lebih besar sehingga dia lupa penderitaan yang sudah kita alami. Sama seperti Yusuf yang saya ceritakan tadi. Begitu dia jadi penguasa Mesir, dia sudah lupa penderitaannya. Dia sudah lupa penjara. Dan begitu juga dalam kehidupan kita. Yang mau katakan amin. Ya. Yang kedua, yang harus kita pikirkan. Yang kedua, ya, memiliki pikiran Allah. Dalam Matius 16 ayat 22 sampai 23 berkata begini. Tetapi Petrus menarik Yesus ke samping dan menegur dia, katanya, Tuhan, kiranya Allah menjauhkan hal itu. Hal itu sekali lagi tak akan menimpa engkau. Maka Yesus berpaling dan berkata kepada Petrus, enyahlah iblis. Engkau suatu batu sandungan bagiku. Sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah. Melainkan apa yang dipikirkan manusia. Ya. Bapak Ibu mau dibilangin nyala iblis sama Tuhan Yesus? Petrus sudah ngalamin. Ya, coba pikirkan bagaimana perasaan Petrus. Menarik karena begini. Petrus itu ya, dia berani tegur Yesus loh. Dia berani tegur Yesus karena Yesus menyampaikan bahwa nanti saya akan dibunuh, saya ditangkap, disiksa, dibunuh, nanti bangkit. Ya. Buat Petrus, rencana Tuhan Yesus ini enggak keren, betul? Masa ada Mesias dipukulin lalu dibunuh? Ya mati dong. Buat Petrus hal ini tidak keren. Karena menurut dia yang keren adalah harusnya Mesias naik kuda, bawa pedang, pengikutnya banyak ribuan di belakang. Ya. Buat itu yang keren buat dia. Makanya dia memikirkan apa yang dipikirkan manusia. Petrus berpikir begini. Mana mungkin Tuhan Bapamu yang selama ini ngasih mujizat melalui kamu, membiarkan kamu mati dibunuh. Buat saya itu enggak keren. Ya. Iblis menitipkan sama Petrus pikiran yang masuk akal, masuk logika, bahkan terkesan baik. Baik enggak kalau orang dipukulin? Enggak baik, benar kan? Baik enggak orang dibunuh? Enggak baik. Tetapi iblis coba taruh itu dalam pikiran Petrus sebuah agenda rencana yang bertentangan dengan apa yang Allah pikirkan. Meskipun apa yang dipikirkan Petrus sangat baik. Dia kan gak pengen berpikir, janganlah Yesus jangan dibunuh lah. Jangan sampai disiksa. Itu pemikiran yang baik. Tapi ternyata itu bertentangan. Dan pada saat itu Yesus ngomong, enyahlah engkau iblis. Ya. Petrus dititipin pemikiran yang baik tetapi bertentangan dengan apa yang Tuhan inginkan. Nah seringkali kita juga seperti itu. Kenapa? Karena di dalam pikiran kita selalu mengasosiasikan atau menerjemahkan kebaikan Tuhan itu sama dengan berkat. Halo? Kita juga sama seperti Petrus seringkali. Kita selalu menerjemahkan sesuatu yang baik itu sama dengan berkat Tuhan. Sehingga, saya lanjut lagi, sehingga apa yang tidak baik itu bukan berkat Tuhan. Halo? Betul apa betul? Padahal kalau kita mau berpikir secara, kita merenungkan lebih lagi, seringkali justru apa yang tidak baik terjadi dalam kehidupan kita, Tuhan bisa pakai untuk kebaikan kita. Ya. Bapak Ibu Saudara sekalian, jangan sampai kita mirip seperti Petrus. Kalau nanti baca di ayat sebelumnya, di pasal sebelumnya, Petrus itu batu karang. Tidak lama 5 menit kemudian dia jadi batu sandungan. Halo? Ya, dari batu karang menjadi batu sandungan. Kenapa? Karena iblis berhasil menitipkan sebuah pemikiran yang baik tapi bertentangan dengan apa rencana Allah. Sekali lagi, hati-hati. Ya. Apalagi kita yang di karismatik, selalu beranggapan berkat
Tidak menderita adalah kondisi di mana Tuhan berkenan. Kalau kamu menderita berarti Tuhan tidak berkenan dalam hidupmu. Ada yang pernah berpikir begitu? Banyak. Makanya kita mulai bertanya-tanya, kalau kita menderita dosa gua apa ya? Kita lupa bahwa Tuhan tidak mengajarkan begitu. Ya. Kita terbangun dengan pola seperti ini. Karena kenapa? Pikiran kita itu sebuah ledang pertempuran antara apa yang menjadi kehendak Allah dan apa yang bukan menjadi kehendak Allah. Bukan menjadi kehendak Allah itu bisa jadi pemikiran kita. Bisa jadi pemikiran yang Tuhan titipkan, yang iblis titipkan di otak kita. Ya. Pikiran kita itu ibarat sebuah kontainer. Ada kontainer terus diisi. Apa yang kita isi, nah itu nanti akan muncul dalam pikiran kita. Gitu ya. Masalahnya ya, kita selalu menyimpan pemikiran apa yang kita anggap benar, bukan apa yang Tuhan anggap benar. Yang setuju katakan amin. Seringkali kita dalam kontainer pikiran kita itu kita menyimpan pikiran apa yang kita anggap benar dan bukan apa yang Tuhan anggap benar. Makanya kalau kita sudah dalam pemikiran kita punya pemikiran yang benar, setiap ayat firman Tuhan yang muncul kita akan anti duluan. Kita reject. Seperti sebuah benteng yang tidak mau diinikan. Akhirnya lama-lama kita cari pembenaran. Bukan mencari kebenaran tetapi kita akan muncul yang mencari pembenaran. Karena kenapa? Kita selalu menganggap apa yang ada di pikiran kita benar. Makanya sekali lagi kita perlu lagi setiap minggu, setiap saat kita perlu baca firman. Supaya firman itu kalibrasi hati kita, kalibrasi pikiran kita. Yang setuju katakan amin. Supaya kita tahu, oh saya sudah mulai salah ini. Oh saya sudah mulai melenceng ini. Ya. Bahkan kalau kita mau ekstrimnya, kadang-kadang kita menganggap bahwa apa yang kita pikirkan, jalan kita itu lebih baik daripada jalan Tuhan, betul? Ya seperti Petrus. Petrus menganggap bahwa jalan yang terbaik adalah Yesus jangan sampai dibunuh. Tetapi Yesus mau bahwa dia harus menderita, dia harus dibunuh dan harus bangkit. Ya. Kita lupa bahwa kita itu bukan Tuhan. Ya. Bapak Ibu Saudara sekalian, saya mau kasih tahu, kita ada untuk menyembah dan melayani Tuhan. Yang setuju katakan amin. Kalau kita memiliki pemikiran menurut kita apa yang benar, maka di saat itu sebenarnya Tuhan menjadi sarana untuk apa yang kita inginkan. Padahal sebenarnya Tuhan itu bukan sarana untuk meraih apa yang kita inginkan. Pada saat kita menganggap pikiran kita lebih benar daripada pikiran Tuhan. Pada saat firman Tuhan kita baca dan kita, oh harusnya enggak begini. Kita sudah mulai aja rejeksi dari hidup kita, dari pikiran kita. Maka sebenarnya kita sedang menjadikan Tuhan sebagai sarana dalam kehidupan kita. Cara ceknya bagaimana? Begini, saya coba kasih cara cek bagaimana. Apakah kita menjadikan Tuhan itu sarana untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Coba cek ya, coba bertanya sama diri kita. Seandainya kita diberi Tuhan sebuah penyakit, maka mana yang kita pilih? Sembuh dan memuliakan Tuhan atau tidak sembuh tetapi nama Tuhan jauh lebih dipermuliakan ketimbang kita sembuh? Halo? Semuanya baik. Dua-duanya baik. Saya ulangi lagi, kalau kita punya penyakit, kita pilih mana? Sembuh, memuliakan nama Tuhan, atau tidak sembuh, tapi nama Tuhan jauh lebih dipermuliakan daripada saat kita sembuh. Yang mana kita mau pilih? Silakan jawab dalam diri masing-masing. Itu akan kelihatan kita menjadikan Tuhan itu sarana, alat kita, atau kita sebagai alat Tuhan. Halo? Ya. Coba kita pikir baik-baik. Kalau kita mengerti ini, fokus kita itu nanti bukan lagi ke agenda kita, bukan lagi kepentingan kita. Makanya tidak sering ya orang Kristen itu cepat kecewa kalau Tuhan tidak sembuhkan, Tuhan tidak pulihkan, Tuhan tidak apa-apa, cepat kecewa. Karena dia menganggap Tuhan itu sebagai alat dia untuk mencapai apa yang dia inginkan. Makanya sekali lagi saya mau kasih tahu buat kita pagi hari ini pesan Tuhan yang kedua. Pikiran dan hati kita perlu masukkan firman Tuhan agar menjadi pembanding atau menjadi sebuah tolak ukur atau sebuah filter yang menyaring semua agenda-agenda kita supaya kita sesuai dengan agenda Tuhan. Yang ngerti katakan amin. Bapak Ibu Saudara sekalian, iblis itu selalu menawarkan sesuatu yang enak, nyaman, gampang, jalan pintas.
Tetapi ingat, tujuannya sama. Iblis itu dari dulu gak pernah kerjaannya berubah. Mencuri, membunuh, dan membinasakan. Ya. Pemikiran iblis enak di awal, susah di akhir. Makanya iblis itu senang dengan orang yang tidak suka berpikir panjang. Orang yang apa-apapun dia cepat emosi, cepat reaktif. Padahal yang Tuhan tuntut adalah responsif, bukan reaktif, cepat emosional. Ada banyak orang yang seperti itu. Itu dimanfaatkan iblis dengan baik. Karena iblis suka ngasih sesuatu yang gampang, yang mudah. Siapa di sini yang pernah terjebak sama investasi yang abal-abal yang tidak jelas? Kita pernah dulu ada yang ngirimin, jadi dia pakai skema Ponzi. Skema Ponzi itu kita ngirimin duit, nanti kita dikirimin duitnya. Saya dulu pernah ngikut, sekali aja saya ngikut, saya coba. Jadi kita ngirimin duit sekarang, nanti 2 minggu kemudian dia akan ngirimin kita 6 juta. Jadi 10% loh untungnya. Nabung 5 juta, untungnya 10%, 20% malah. 6 juta kita dapat. Ya. Jadi dia ternyata sistemnya adalah dia cari orang, kasih masuk 5 juta, nah cari lagi masuk 5 juta, nanti duit yang 5 juta ini ditransfer ke sini. Begitu juga terus harus ada di bawah-bawahnya, itu namanya skema Ponzi. Hati-hati, nah itu sering terjadi. Macetnya kapan? Kalau salah satunya lari, di antara rantai ini lari, macet semuanya. Itu juga iblis tawarkan. Makanya firman Tuhan berkata banyak orang itu susah hatinya gara-gara uang. Karena rakus cinta akan uang. Jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Kenapa? Karena hatinya, rencananya tidak sesuai dengan rencana Tuhan dalam hidupnya. Hati-hati buat kita semua. Oleh karena itu penting buat kita sekali lagi. Penting buat kita memiliki pikiran Allah. Dan pikiran Allah ada semua di dalam Alkitab. Nah kalau kita mau kontainer otak kita, kontainer isi hati pikiran kita, itu terisi dengan apa yang menjadi kehendak Allah, makanya baca Alkitab. Mengisi pikiran Allah dengan cara memasukkan firman Tuhan. Tapi sama dengan poin yang ketiga. Bukan hanya sekedar mengisi pikiran dengan firman Allah. Tetapi juga memastikan bahwa pikiran Allah yang dari firman Allah, dari Alkitab itu juga harus menguasai diri kita. Jangan cuma sekedar dijadikan intelijensi. Jangan cuma sekedar dijadikan data. Tetapi kalau itu tidak menguasai hidup kita, ini masalah. Makanya banyak orang seperti orang ahli Farisi. Ngapain? Pintarnya minta ampun masalah firman Tuhan. Tapi firman Tuhan tidak menguasai hidupnya dia. Dia hanya menguasai firman, tapi tidak dikuasai oleh firman. Hari-hari ini banyak orang Kristen yang seperti ini. Ya, makanya yang ketiga, menyangkal diri. Makanya Tuhan kasih tahu lagi nih. Caranya yang terakhir supaya hidup kita bisa dikuasai oleh firman Tuhan yang masuk melalui otak pikiran kita. Itu kita harus menyangkal diri. Sama-sama katakan menyangkal diri. Ya, Matius 16 ayat 24 dikatakan begini. Lalu Yesus berkata kepada murid-muridnya, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, mengikut aku. Nah kalau bicara arti yang ini, perkataan Yesus yang ini mungkin tidak sering dibahas. Dibahasnya nanti di bulan April. Karena memang kebanyakan kita tidak suka dengan sesuatu yang menderita. Biasanya apalagi kayak begini, waduh Tuhanmu parah ya, Tuhanmu pengen kamu menderita, disuruh menyangkal diri, memikul salib. Ada banyak orang yang berpikiran seperti itu. Tapi sebenarnya ini kunci kehidupan kita kalau kita mau hidup kita dikuasai firman. Yaitu menyangkal diri. Ya. Penyangkalan diri perlu kalau kita sudah diisi dengan firman Tuhan. Supaya firman Tuhan itu berkuasa. Memang gak populer ngomong masalah penderitaan. Lebih populer ngomong berkat. Tetapi ini realitanya Bapak Saudara sekalian. Kebanyakan dari kita tidak dikuasai firman Tuhan. Karena kita tidak bisa menyangkal diri kita. Ya. Kalau kita punya perspektif yang benar tentang firman Tuhan. Saya mau kasih tahu. Memikul salib. Merasakan penderitaan. Ya. Kalau kita memiliki perspektif yang benar. Kalau kita memiliki hidup kita dikuasai oleh firman. Maka penderitaan yang kita alami, pikulan salib yang kita sekarang sedang pikul, itu akan mendatangkan kesaksian yang besar buat nama Tuhan. Tapi kalau kita tidak berani memikul salib, kita tidak berani menyangkal diri kita, maka itu masalah buat kita semua. Makanya kita harus berani begini. Kita harus berani melepaskan apa yang baik menurut kita. Ini menyangkal diri juga.
berani melepaskan apa yang baik menurut kita untuk mendapatkan apa yang jauh lebih baik yang datangnya dari Tuhan. Yang kita anggap baik tadi, kita harus sangkali. Kenapa? Karena Tuhan akan siapkan jauh lebih baik. Setiap orang yang mengikut Yesus, menyangkal dirinya, harus melepaskan yang menurut dia baik. Menyangkal diri, memikul salib dalam konteks ini artinya membuat apa yang menjadi keinginan kita, itu tidak lebih penting daripada apa keinginan Tuhan. Keinginan kita itu enggak ada apa-apanya dibandingkan keinginan Tuhan. Itu maksudnya menyangkal diri. Makanya kalau kita tahu itu, kita tahu bahwa kita harus melepaskan apa yang kita anggap baik ini. Ya, supaya kita terima apa yang Tuhan anggap lebih baik buat kita. Memang tidak selalu berbicara tentang kenyamanan. Tetapi kalau Tuhan sebagai pencipta kita, dia tahu yang terbaik buat kita. Harusnya kita berani bilang, yes Tuhan aku terima. Artinya apa? Kita harus berani mengorbankan keinginan kita meskipun keinginannya enggak baik. Ya. Coba bayangkan, bagaimana kalau kita mengharapkan kita sedang sakit, kita tidak sembuh, tapi ternyata kita tidak sembuh, nama Tuhan dipermuliakan. Kenapa enggak kita ambil? Kalau kita tidak menjadi kaya dan ternyata kita tidak menjadi kaya tetapi lebih memuliakan nama Tuhan, kenapa kita tidak berani seperti itu? Ya sudah, enggak usah jadi kaya. Ya. Kalau kita tidak menjadi nyaman tetapi dengan ketidaknyamanan kita, nama Tuhan dipermuliakan, kenapa kita enggak ambil itu? Halo? Ya. Karena kita kadang lebih suka kenyamanan. Padahal sesuatu yang Tuhan sudah siapkan lebih besar di sana. Saya mau kasih tahu, orang yang cuma tidur-tiduran, malas-malasan itu nyaman. Tetapi kalau kenyamanan itu sekali lagi, apapun bentuk kenyamanan kita, kalau itu tidak memuliakan nama Tuhan, berhenti. Cari sesuatu apa yang memuliakan nama Tuhan. Karena itu yang Tuhan inginkan dalam kehidupan kita. Kalau kita malas-malasan tidur, itu membuat nama Tuhan tidak memuliakan. Kalau gitu bangkit. Cari Tuhan, muliakan nama Tuhan dengan apa yang bisa kita kerjakan. Bangun dari tempat tidur, mengerjakan apapun yang nama Tuhan di sana bisa diperlihatkan. Dan di mana kita bisa menjadi terang. Tuhan sudah tunjukkan pagi hari ini, bagaimana kalau kita mau dikuasai firman Tuhan. Sangkal diri kita. Kenapa kalau disuruh menyangkal diri kita? Karena saya mau kasih tahu, begitu dosa masuk ke dalam dunia ini, maka standar selera kita itu menjadi turun. Sehingga kita lebih suka sampah kadang-kadang ketimbang makanan yang lebih sehat. Ya, kita lebih suka sesuatu yang kotor ketimbang apa yang Tuhan sudah siapkan yang lebih bersih. Cuman kadang kita tidak sadar. Gitu ya. Karena kita tidak tahu. Makanya sekali lagi pagi hari ini, miliki pikiran Kristus dengan mengisi kehidupan kita dengan isi dengan firman Tuhan. Kalau kita sudah isi dengan firman Tuhan, pastikan kita menyangkal diri kita. Sehingga kita dikuasai oleh firman Tuhan. Yang mau katakan amin. Yang setuju katakan amin. Pagi hari ini, apa yang Tuhan Yesus lakukan itu sama. Yesus, dia berani menyangkal dirinya setia sampai mati. Dan itu yang ada di depan kita. Dan kita akan peringati melalui perjamuan kudus. Yang siap katakan amin. Tutup Alkitabmu, kita bangkit berdiri. Para pemain musik. Ada satu hal lagi terakhir yang saya mau kasih tahu. Roh Kudus diutus untuk diam di dalam kita. Menolong kita, memampukan kita untuk mengikut Yesus. Sehingga hidup kita ini sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki. Mari kita belajar. Mulai firman Tuhan dan Roh Kudus menguasai hidup kita. Yang setuju katakan amin. Keberadaan Roh Allah, firman Allah dalam hidup kita akan membantu kita mengidentifikasi, mengeksekusi, mematikan apa yang menjadi keinginan daging dan menghidupkan apa yang menjadi keinginan roh. Yang mau katakan amin. Kasih tepuk tangan buat Tuhan Yesus kita. Ayat yang terakhir. Hiduplah oleh roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Menyangkal diri, kita menyingkirkan keinginan daging kita. Kita mulai mengikuti apa yang menjadi keinginan roh kita. Yang setuju katakan amin. Tutup Alkitabmu, kita mulai merenungkan apa maksud Tuhan pagi hari ini dalam hidup kita. Kita mau tanggalkan segala keinginan dunia agar kita bersama
bisa melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam kehidupan kita. Tuhan, ku datang kepadamu, Ku buka hati menyembahmu, tersungkur di bawah kakimu, membawa seluruh hidupku. katakan ku renungkan Semua suara hati, setiap hikmat yang telah Kau beri, mampukanku kuat berdiri, memulai hari ini. Ku panjatkan doa, Katakan ucapkan syukur. ku ucapkan syukur buat kebaikan-Mu. Satu hal ya Bapa, Satu hal ya Bapa, lebih dari segalanya, dari bintang permata, bersama ku ingin tanggalkan segalanya, lepaskan semua keinginan dunia, sampai ku satu denganmu, kehendak-Mu jadi kehendak-Ku. Thy kingdom come, Thy will be done. pagi hari ini Tuhan mau dalam kehidupan kita menjadi pelaku firman. Sehingga kehendak Tuhan di surga itu juga terjadi di bumi. Melalui apa? Melalui kehidupan kita semua, pribadi demi pribadi pagi hari ini. Tidak mudah, tapi Tuhan sudah kasih Roh Kudus-Nya. Isi pikiran kita dengan firman Tuhan. Dan Roh Kudus akan membantu kita, menguatkan, memampukan kita. Yang setuju katakan amin. Mari kita nyanyikan pujian ini sama-sama. Katakan Tuhan ku datang. Tuhan, ku datang kepadamu, ku buka hati menyembahmu, tersungkur di bawah kakimu, membawa seluruh hidupku. Ku renungkan semua suara hati, setiap hikmat yang telah Kau beri, mampukanku kuat berdiri, memulai hari ini. Ku panjatkan Ku panjatkan doa, Katakan ucapkan syukur. ku ucapkan syukur buat kebaikan-Mu. Satu hal ya Bapa, Lebih dari segalanya. lebih dari segalanya, dari bintang permata, ku ingin selalu bersama, ku ingin tanggalkan segalanya, Lepaskan semua. lepaskan semua keinginan dunia, sampai ku satu denganmu, kehendak-Mu jadi kehendak-Ku. Thy kingdom come, Ku ingin selalu ku ingin satu bersama, ku ingin tanggalkan segalanya,
sampai ku satu denganmu. Kehendakmu jadi kehendakku. Thy kingdom come, thy will be done. Ku ingin selalu bersama, ku ingin Biar jemaat Tuhan saja nyanyikan pujian ini. Ku ingin. Oh. Ini kerinduan kami Tuhan. Yes. Jadi kehendak-Mu Tuhan. Amin. Thy will be done. Amin. Minta Tuhan supaya kehendak-Nya terjadi dalam kehidupan kita. Minta Tuhan, minta kehendak-Mu jadi kehendak-Ku Tuhan. Sehingga di bumi ini nama-Mu dimuliakan, nama-Mu ditinggikan. Pagi hari ini Tuhan kami belajar Tuhan. Biar kehendak-Mu yang terjadi. Tuhan pakai setiap kami itu menjadi alat sehingga kehendak-Mu terlaksana di muka bumi ini. Lebih dari itu bukan hanya Engkau pakai kami tapi bekerja juga di dalam kami. Sehingga kami berubah Tuhan. Sehingga kami semakin serupa dengan Engkau. Sehingga kami apa yang kami lakukan adalah kehendak-Mu. Ampuni setiap kami. Kalau seringkali apa yang menurut kami benar itu yang kami laksanakan. Bukan apa yang Tuhan anggap benar. Ampuni kami. Kalau kami menggunakan Engkau Tuhan. Kalau kami menggunakan apa yang kami inginkan. Kalau kami menggunakan apa yang menjadi egois kami Tuhan. Ampuni kami Tuhan. Ampuni setiap kami Tuhan. Ajari kami seperti Engkau yang mau menyangkal dirinya memikul salib. Ajari kami Tuhan agar tidak egois. Sama seperti Yesus yang berkata, bukan kehendak-Ku tapi kehendak-Mu Bapa. Ajar kami mematikan kedagingan kami. Betapa besar kasih pengampunanmu Tuhan. Tak Kau pandang hina hati yang hancur. Ku
masuk dalam perjamuan kudus. Mari setiap pribadi demi pribadi kita minta pengampunan dari Tuhan. Sebelum kita masuk, kita minta ampun sama Tuhan. Mungkin ada sesuatu yang menyakiti hati saudara kita, hati orang tua kita, bahkan hati Tuhan. Kita minta ampun supaya kita dilayakkan menerima perjamuan kudus. Minta ampun sama Tuhan. Berdoa sama Tuhan, minta ampun. Tuhan layakkan setiap kami yang hadir pagi hari ini menjadi layak menerima perjamuan kudus ini, bersatu dengan Engkau Tuhan, melalui penderitaan penyaliban-Mu Tuhan. Karena kami yakin dengan kami bersatu dengan penderitaan dan kematian-Mu, kami bersatu juga dalam kebangkitan-Mu Tuhan. Mari kau minta ampun sama Tuhan. Minta ampun. Sejauh timur. Jauh timur. Jemaat Tuhan, saya persilakan duduk kembali. Para pelayan perjamuan, saya panggil ke depan. Engkau membuang dosaku. Tiada kau ingat lagi pelanggaranku. Jauh ke dalam tubir laut, kau melemparkan dosaku. Tiada kau perhitungkan kesalahanku. Katakan betapa besar. Betapa besar kasih pengampunanmu Tuhan. Amin. Tak kau pandang hina hati yang hancur. Katakan ku berterima kasih. Berterima kasih kepadamu ya Tuhan. Pengampunan yang kau beri, pulihkanku. Sama-sama katakan betapa besar. Betapa besar kasih pengampunanmu Tuhan. Tak kau pandang hina hati yang hancur. Katakan ku berterima. Berterima kasih kepadamu ya Tuhan. Katakan pengampunan. Yang sudah mendapatkan perjamuan, mari kita bangkit berdiri. Kau beri, pulihkanku. Betapa besar kasih pengampunanmu Tuhan. Tak kau pandang. Tak kau pandang hina
Sekali lagi. pengampunan, Yes. pengampunan yang kau beri, pulihkanku. Mari kita siapkan roti di tangan kanan kita. Barang siapa dengan cara yang tidak layak makan roti atau minum cawan Tuhan, ia berdosa terhadap tubuh dan darah Tuhan. Mari kita angkat roti lebih tinggi dari atas kepala kita. Angkat dengan kagum dan hormat atas apa yang Tuhan sudah lakukan 2000 tahun lalu di kayu salib. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Percayakah kita, roti yang kita angkat di tangan kanan kita dengan tinggi-tinggi ini adalah tubuh Kristus yang dipecah-pecahkan untuk pengampunan dosa-dosa kita? Mari kita makan bersama-sama di dalam nama Tuhan Yesus. Angkat anggur yang ada di cawan kita, lebih tinggi dari kepala kita. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Percaya kita, anggur yang ada di tangan kanan kita adalah darah Kristus yang dicurahkan untuk pengampunan dosamu dan dosaku, sehingga kita bisa hidup di dalam Tuhan. Mari kita minum bersama-sama di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari kau mengucap syukur. Mari kau mengucap syukur kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Angkat suaramu, mengucap syukur buat kebaikan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Ucap syukur Tubuh dan darahmu menyatu denganku. buat pengorbananmu Tuhan, dan mengucap syukur buat kasih setiamu. Kami mengucap syukur buat kebaikan-Mu Tuhan, buat kasih setiamu. Kami mengucap syukur. Amin. Naikkan ucapan syukur-Mu, naikkan pengagungan-Mu. Yes, haleluya. Terpujilah Tuhan Yesus, ditinggikan di atas pujian. Lubuk hatiku, ku sujud dan berterima kasih. Kasih tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Sama-sama buat Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, ditinggikan di atas pujian. Sekali lagi dari dalam lubuk hati kami Tuhan. Dari dalam lubuk hatiku, ku sujud dan berterima
darah Yesus membuat kami mengingat apa yang sudah Engkau lakukan 2000 tahun lalu untuk pengampunan dosa-dosa kami Tuhan. Engkau sudah menyelesaikannya di atas sana Tuhan. Dan tiba saatnya kami mau melakukan kehendak-Mu. Biar apa yang terjadi di surga juga terjadi di bumi. Melalui kehadiran kami di muka bumi ini Tuhan. Pakai setiap kami pribadi demi pribadi menjadi alat buat kemuliaan-Mu Tuhan. Kami sekali lagi mengucap syukur dan berterima kasih kalau kami diberikan kesempatan dan kehormatan menjadi alat untuk pelebaran kerajaan-Mu, menjadi alat untuk kemuliaan nama-Mu Tuhan. Ampuni kami juga kalau kami sering kali Tuhan mengabaikan apa yang menjadi kehendak-Mu dan lebih mementingkan kehendak kami Tuhan. Tapi pagi hari ini kami belajar bahwa kehendak-Mu lah yang terbaik, kehendak-Mu lah yang harus terjadi di muka bumi ini. Dan satu-satunya Allah yang benar, satu-satunya Allah yang berkuasa dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, ini yang menjadi doa kami. Kami terima firman Tuhan dan persekutuan dengan tubuh dan darah Yesus ini hanya di dalam satu nama, nama Tuhan Yesus Kristus yang diberkati Tuhan. Sama-sama katakan amin. Silakan duduk. Puji Tuhan. Yang diberkati dengan kebenaran firman Tuhan, mari lambaikan tangan buat Tuhan kita. Haleluya. Tiba saatnya kita akan memberikan persembahan. Mari angkat amplop persembahan kita dan kita sama-sama berdoa. Kami mengucap syukur Tuhan buat kebenaran firman yang telah kami dengarkan pagi hari ini. Biar Tuhan tanamkan dalam hati dan pikiran kami, mampukan kami untuk melakukan kehendak Tuhan dalam kehidupan kami hari lepas hari. Berkati hamba-Mu yang telah menjadi saluran berkat-Mu bagi kami semua pagi hari ini. Berkati pribadinya Tuhan, keluarganya, bahkan pelayanannya Tuhan. Terima kasih Bapa. Saat ini juga kami mau memberikan persembahan. Biarlah Tuhan Yesus apa yang kami beri ini berkenan kepada Tuhan. Dan kami akan memberi dengan penuh sukacita di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Persembahan akan diberi dari sebelah kiri, bagian tengah dan sebelah kanan saya. Selamat memberi, Tuhan Yesus memberkati. Pemerintahan Allah kita
duduk kembali. Tiba saatnya kita akan menyaksikan informasi mengenai kegiatan gereja selama sepekan. Saya persilakan kepada teman-teman multimedia. Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan. Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan. Berikut beberapa informasi kegiatan GBI Oikumene selama 1 minggu ke depan. Untuk teman-teman yang bergabung dalam Ground Sudiang, Unhas, dan BTP, jangan lupa hadir pada Fusion Ground yang akan diadakan di gereja. Mari semakin mempererat hubungan kasih dan persaudaraan di dalam Tuhan. Guna membangun komunitas yang sehat, GBI Oikumene mengadakan fun sport, olahraga bersama dengan jemaat Tuhan dan kaum muda sekalian. Berikut informasi yang tertera. Doa sarapan pagi bersama akan diadakan pada hari Sabtu pukul 5 pagi bertempat di gereja. Bapak Ibu jemaat Tuhan juga dapat menyaksikannya secara online melalui live streaming YouTube GBI Oikumene. Doa pelayan dan puasa akan diadakan pada hari Sabtu pukul 6 sore bertempat di gereja. Gladi bersih untuk ibadah raya pertama akan diadakan pada hari Sabtu pukul 7 malam, ibadah raya 2 pada hari Minggu pukul setengah 3 sore, dan gladi bersih untuk ibadah raya ketiga akan diadakan pada hari Sabtu pukul 10 pagi. Ibadah raya Minggu diadakan sebanyak 3 kali, yaitu pukul 9 pagi, pukul 5 sore, dan pukul 7 malam. Ibadah raya yang pertama dan kedua akan disertai ibadah anak sekolah minggu. Ibadah-ibadah ini juga dapat disaksikan secara online melalui live YouTube GBI Oikumene. Bagi saudara-saudari yang ingin mendapatkan dukungan doa, silakan menghubungi nomor berikut. Pondok Daud akan diadakan setiap hari Selasa dan Jumat pukul 3 sore bertempat di ruang sekolah minggu. Bagi jemaat Tuhan yang berkerinduan untuk didoakan, silakan mengisi form pokok doa yang telah disiapkan. Mari tetap saling menopang dalam doa-doa kita kepada Tuhan. Bagi saudara-saudari yang membutuhkan layanan konseling, penyerahan anak, dan pernikahan, silakan menghubungi nomor berikut. Baptisan akan diadakan pada minggu terakhir setiap 3 bulan sekali. Bagi saudara sekalian yang membutuhkan layanan baptisan, silakan menghubungi nomor berikut. Persembahan persepuluhan dan persembahan lainnya dapat ditransfer melalui rekening BCA dengan nomor 7993 111 777 atas nama GBI Oikumene. Jangan lupa untuk mencantumkan keterangan untuk setiap persembahan yang diberikan. Perpuluhan yang jemaat Tuhan berikan akan dipergunakan seluruhnya untuk pekerjaan Tuhan di tempat ini dan akan dilaporkan secara periodik serta terbuka kepada jemaat Tuhan sekalian. Bagi Bapak Ibu jemaat Tuhan dan saudara sekalian yang rindu untuk melayani Tuhan, silakan mengisi formulir dengan cara scan barcode berikut atau menghubungi nomor berikut. Mari memakai waktu dan talenta yang Tuhan beri bagi kemuliaan namanya. GBI Oikumene mengucapkan selamat ulang tahun bagi jemaat Tuhan yang berulang tahun sepanjang bulan ini. Kasih, sukacita, dan penyertaan Tuhan melimpah bagi jemaat Tuhan sekalian. Demikian informasi mengenai kegiatan GBI Oikumene selama sepekan. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Baik, beberapa pengumuman tambahan saya akan infokan. Yang pertama saya ucapkan bagi jemaat Tuhan, Bapak Ibu Saudara yang baru pertama kali hadir di tempat ini untuk beribadah bersama kami ucapkan selamat datang. Ibu Gembala dan segenap sidang jemaat GBI Oikumene mengundang dan menyambut penuh kasih jemaat Tuhan yang baru pertama kali hadir. Mungkin ada yang baru pertama kali hadir boleh mengisi formulir yang ada dibagikan bersama tim ASER dan pulpennya juga nanti akan dibagikan. Bapak Ibu jemaat Tuhan boleh mengisinya untuk formulir selamat datang nanti akan ditukarkan setelah kita meninggalkan ruangan ini akan dikembalikan lagi kepada ASER dan akan ditukarkan dengan souvenir selamat datang di tempat ini. Yang kedua saya infokan bagi jemaat Tuhan yang memiliki kerinduan untuk melayani di tempat ini dengan senang hati, kami dengan sukacita ada barcode kecil yang ada di depan kursi Bapak Ibu Saudara. Mungkin Bapak Ibu boleh scan barcode tersebut dan mengisi di mana yang Bapak Ibu Saudara rasakan ini
pelayanan yang saya mampu lakukan. Banyak pos-pos pelayanan yang Bapak Ibu boleh lihat di dalam. Yang boleh jadi aser, jangan menganggap oh kita sudah tua nih, jadi janganlah untuk ini. Jangan berpikiran begitu Bapak Ibu Saudara. Semenjak Tuhan masih memberikan kita kesempatan, tubuh kita sehat, mari melayani Tuhan. Yang siap katakan amin. Haleluya. Saya dengan penuh hati, penuh kasih, saya ingin sekali melihat banyak orang-orang tua juga yang terlibat untuk mengambil pelayanan di tempat ini. Karena banyak pos-pos pelayanan yang kita bisa lakukan. Saya ingin dan rindu sekali, mari kita bergerak bersama di tempat ini untuk melayani Tuhan. Amin ya saudara kekasih ya. Haleluya. Pengumuman ketiga yaitu formulir Pondok Daud ya, yang ingin didoakan di Pondok Daud akan dibagikan juga bersama dengan Aser. Boleh Bapak Ibu isi keinginan hati Ibu Bapak yang mungkin ingin didoakan atau ada pergumulan hidup apapun itu. Kita akan bawa di Pondok Daud, itu akan didoakan di setiap hari Selasa dan hari Jumat. Dan mungkin saat meninggalkan ruangan ini apabila ada jemaat Tuhan yang ingin didoakan secara langsung oleh Pastor Estra, mungkin boleh tinggal, mungkin bisa nanti ngobrol atau minta didukung doa lewat beliau secara langsung, boleh tinggal sebentar. Untuk pengumuman yang keempat yaitu Vision Ground. Ini Selasa tanggal 8 April, itu jam 7 malam di tempat ini, di gereja. Jadi mari untuk Vision Ground mungkin untuk anak-anak muda saya undang lagi. Mari bangkitkan tetap semangatnya, jiwanya untuk benar-benar hidup masa mudanya ini. Lebih banyak untuk meluangkan waktu di komunitas yang membangun ya di dalam gereja ini. Kita saling membangun dan kalau misalnya ada waktu luang kesempatan mari join bergabung bersama untuk anak-anak muda. Dan tanggal 5 itu tanggal 10 hari Kamis itu ada fun sport. Fun sport ini ya bulu tangkis. Itu di lapangan Laniang Badminton Hall. Ini semuanya jemaat boleh ikut, bukan cuma anak muda saja, tapi semua jemaat. Jadi semua maupun tua, muda dan ingin berolahraga bersama, mari saya undang kita untuk bergabung di hari Kamis jam 7 malam di lapangan Laniang Badminton Hall. Ini nanti alamatnya mungkin ada disampaikan lewat flyer yang dibuat oleh divisi PDD. Dan pengumuman ke-6 yaitu bagi jemaat Tuhan yang berulang tahun di bulan April dari tanggal 1 sampai dengan tanggal 30. Dengan penuh kasih saya undang maju ke depan. Jadi jemaat Tuhan maupun yang baru datang atau jemaat lama boleh maju semuanya ke depan. Dengan penuh kasih saya undang Bapak Ibu. Mari maju. Baik Bapak Ibu Saudara sekalian yang berulang tahun sepanjang bulan April, silakan maju ke depan. Ya, kita akan doakan dan menerima souvenir yang cantik dari gereja. Ada lagi? Baik jemaat yang Tuhan baru pertama kali boleh juga untuk maju ke depan. Ada lagi? Ada lagi? Iya, silakan. Agak geser ke sebelah kiri. Ya, agak geser Roma. Geser Roma ke situ. Ya. Ya, agak geser. Ya, oke. Baik. Tunggu dulu sabar. Oke. Baik, mari kita angkat tangan kita arahkan kepada jemaat Tuhan yang berulang tahun pada sepanjang bulan April ini. Dengarkan firman Tuhan. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Yang menaruh harapannya pada Tuhan. Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air. Yang tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Tuhan kami serahkan rekan-rekan kami yang berulang tahun. Tuhan berkati di dalam masa tuanya, masa mudanya, sepanjang hidupnya. Pakai untuk kemuliaan nama-Mu Tuhan. Pakai lebih dan lebih lagi apapun yang dirindukan oleh hatinya. Tuhan menyiapkan dan memberikan yang terbaik di dalam kehidupannya Tuhan. Kami serahkan juga semuanya Tuhan. Kau tutup bungkus jaga, tutup bungkus lindungi kesehatannya. Kemanapun kaki mereka melangkah, kesuksesan berkat Tuhan melimpah. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang percaya sama-sama katakan amin. Umur panjang Di tangan kanan
kekayaan dan kehormatan sampai selamanya. Umur panjang di tangan kanan, di tangan kiri ada kekayaan dan kehormatan sampai selamanya. Sampai selamanya. Kita akan mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Saya jemput jemaat Tuhan untuk bangkit berdiri. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Kemuliaan bagi Yesus, Tuhan yang memerintah atas segalanya, Raja segala raja. Katakan kemuliaan bagimu Tuhan, kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Segala kemuliaan bagi Yesus, Tuhan yang memerintah atas segalanya, Raja segala raja. Mari sambil mengangkat tanganmu di hadapan Tuhan, katakan pujian ini. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Kemuliaan bagi Yesus, Tuhan yang memerintah atas segalanya, Raja segala raja. Sekali katakan kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Kemuliaan bagi Yesus, Tuhan yang memerintah atas segalanya, amin. Raja segala raja. Tuhan yang memerintah, Tuhan yang memerintah atas segalanya, Raja segala raja. Tuhan yang memerintah, Tuhan yang memerintah atas segalanya, Raja segala Di akhir ibadah kami pada pagi hari ini Tuhan, kami terus mengucap syukur atas kehadiran Tuhan, atas lawatan Tuhan di dalam ibadah kami pada pagi hari ini. Kami yakin dan percaya bahwa pengurapan baru Tuhan sudah menjadi bagian milik kami. Terima kasih buat pujian penyembahan kami pada pagi hari ini Tuhan. Terima kasih buat tubuh dan darah-Mu yang sudah menyatu dengan kehidupan kami. Kami percaya bahwa tubuh-Mu adalah benar-benar makanan dan darah-Mu adalah benar-benar minuman untuk selalu dan akan selalu menguatkan tubuh kami. Terima kasih Bapa di sorga. Kehidupan kami di sepanjang minggu yang akan kami hadapi Tuhan, kami taruh ke dalam tangan-Mu yang kuat. Kiranya penyertaan-Mu sempurna keluar masuk pintu rumah kami. Kiranya Tuhan menyertai seluruh umat-Mu. Apapun aktivitas kami di sepanjang minggu yang kami hadapi, Bapa kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kiranya Tuhan membuatnya berhasil.
Terima kasih Bapa di dalam sorga. Demikian pun juga pertumbuhan jemaat-Mu di tempat ini Tuhan. Kami selalu berdoa kepadamu. Biarlah kiranya jemaat ini adalah benar-benar jemaat yang selalu menyembah, memuji, meninggikan Engkau. Jemaat ini adalah jemaat yang berkualitas di hadapan-Mu Tuhan. Jemaat yang mengasihi, mencintai-Mu. Dan biarlah pertumbuhan jemaat ini semakin Engkau pakai teristimewa anak-anak-Mu yang melayani Engkau Bapa. Kami terus berdoa kiranya hikmat baru Tuhan menjadi bagian anak-anak kami. Semangat yang menyala-nyala untuk melayani Tuhan di tempat ini. Apapun persoalan pergumulan anak-anak-Mu Tuhan, kami berdoa kiranya Tuhan berkati keluarganya, bahkan studinya, pekerjaan tangannya. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan tolong. Bahkan anak-anak kami yang masih kuliah Tuhan, kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Demikian juga yang mencari pasangan hidup, kami berdoa Tuhan sudah persiapkan yang terbaik bagi anak-anak kami. Anak-anak yang sepadan, yang takut akan Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami juga terus berdoa buat hamba-Mu Pastor Esra Tuhan, yang Engkau pakai melayani Engkau dan kerja-Mu di tempat ini. Kami berdoa seberapapun umat-Mu yang Engkau percayakan baginya, dan Engkau selalu pakai dia lebih heran dahsyat Tuhan. Dimanapun hamba-Mu berdiri, kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Perlindungan Tuhan menjadi bagian miliknya. Diberkatilah pekerjaan tangannya, diberkatilah rumah tangganya, istrinya dan anaknya. Kami juga berdoa secara khusus buat orang tua kami, Bu Gembala di tempat ini. Kiranya Engkau senantiasa menghiburkan. Kiranya damai dan sejahtera-Mu melimpah-limpah atasnya. Di masa-masa tuanya, penghiburan Tuhan menjadi bagian miliknya. Sukacitanya melimpah-limpah. Terima kasih Bapa. Bapa, kami juga berdoa buat umat-Mu yang mungkin dalam keadaan sakit ataupun keadaan apapun. Bapa, kami berdoa kiranya uluran tangan Tuhan yang Maha Kuasa menjamah, bahkan senantiasa menghiburkan anak-anak-Mu yang dalam keadaan apapun. Kalau ada yang sakit Tuhan, kami berdoa kuasa dan mujizat-Mu menjadi bagian hidupnya. Kesembuhan kiranya menjadi bagian miliknya Tuhan. Bersyukur buat saudara kami Pak Markus yang Engkau sudah tolong. Engkau Tuhan yang menjawab setiap doa-doa, harapan dari umat-Mu di tempat ini buat saudara kami Pak Markus. Dan saat ini kalau dia boleh kembali ke rumah dengan sehat, kami percaya bukan karena dia, bukan karena siapapun, tapi karena Engkau Bapa yang sudah menyatakan kuasa-Mu baginya. Persoalan pergumulan umat-umat-Mu di tempat ini kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Engkaulah jawaban dari setiap pergumulan kami Bapa. Engkau sanggup dan Engkau mampu Bapa. Demikian pun saudara-saudara kami yang berada di luar kota, apapun yang mereka kerjakan Tuhan, kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Pak Selmi yang ada di kota Palu Tuhan, kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Engkau pakai dia dalam pelayanannya. Biar lebih tanda-tanda heran menjadi bagiannya dalam melayani Engkau Bapa. Terima kasih Bapa di sorga. Bangsa dan negara kami terus kami doakan. Kami bawa ke dalam tangan-Mu yang kuat. Kiranya Tuhan memberkati bangsa dan negara kami Indonesia. Kiranya Tuhan memakai bangsa kami menjadi bangsa yang takut kepada Tuhan. Menjadi bangsa yang mengasihi, mencintai Tuhan. Para pemimpin kami dari pusat sampai ke pelosok tanah air, kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Kiranya mereka memerintah dalam takut akan Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga. Ini hidup kami bawa kepadamu. Sempurnakanlah semua doa-doa kami Bapa. Dan biarlah seluruh kehendak-Mu saja yang jadi. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Dan kami akan berdoa sesuai doa yang diajarkan Tuhan Yesus kepada kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan
dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Mari kita angkat kedua tangan kita terima berkat dari Tuhan. Dan dengarkan firman Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Semoga Bapa sumber segalanya, Gembala Agung kita, Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan yang manis dengan Roh Kudus menyertai kita. Mulai dari saat ini sampai Tuhan Yesus datang kedua kalinya, menjemput kita di awan-awan permai. Bagi Dialah segala kemuliaan sampai selama-lamanya. Yang diberkati Tuhan sama-sama katakan amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati, dan silakan bersatu teduh sejenak. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Dengan imanku ku menyatakan Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamatku. Dengan imanku ku percaya padamu. Engkaulah Yesus, Tuhan dan Rajaku. Surga bumi ku nyatakan kebesaran-Mu, oh Tuhan, di hidupku. Dia bangkit, aku hidup. Dia bangkit, selamatkanku. Dia bangkit dan berkuasa. Haleluya, ku mau nyatakan Dia bangkit bebaskanku, Dia bangkit pulihkanku, Dia bangkit untuk selamanya. Haleluya, kau mau nyatakan namanya. Dia bangkit, aku hidup. Dia bangkit, selamatkanku. Dia bangkit dan berkuasa. Haleluya, ku mau nyatakan Dia bangkit bebaskanku. Dia bangkit pulihkanku. Dia bangkit untuk selamanya. Haleluya, ku mau nyatakan Dia bangkit, aku hidup. Dia bangkit, selamatkanku. Dia bangkit dan berkuasa. Haleluya, ku mau nyatakan Dia bangkit bebaskanku. Dia bangkit pulihkanku. Dia bangkit untuk selamanya. Haleluya, puji namanya. Haleluya, puji namanya. Haleluya, terpujilah namanya. Haleluya. Terus berkati. Family Serat. Ayo doa.